Saya sebenarnya suka aespa, tapi saya tidak tahu apakah mereka boleh tidak menyanyi secara langsung. Dan untuk penurunannya juga sebenarnya terlihat seperti didorong nih oleh seorang wanita. Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama ini ada berita dari aespa yang dikritik dikarenakan dianggap melakukan lip sync oleh para netizen. Para member dari aespa mengunjungi Festival Universitas Korea awal pekan ini pada tanggal 26 Mei, di mana mereka menampilkan set yang terdiri dari Black Mamba, Next Level, Savage, dan juga Dreams Come True. Namun nih guys, banyak peserta festival memperhatikan bahwa grup tersebut tidak bernyanyi secara langsung. Topik tersebut juga menjadi diskusi nih di forum komunitas mahasiswa Universitas Korea, di mana ada beberapa dari mereka yang mengatakan ada momen lucu selama panggung aespa. Winter melakukan 100% lip sync, tapi penonton bersorak untuk beberapa alasan selama bagian adlibnya. Maksudku adalah ya, Winter adalah penyanyi yang baik, tapi itu seperti adegan dari komedi hitam deh. Lalu ada juga yang berkomentar, kenapa mereka mengundang aespa ya? Mereka seharusnya hanya memiliki akmu saja. aespa hanya menyanyikan 4 lagu dan pergi dengan tergesa-gesa untuk festival berikutnya di Hanyang. Dan mereka juga tampil seperti sekelompok AI. Jika mereka hanya mengundang akmu, kita bisa melihat mereka tampil selama lebih dari 1 jam loh. Dan itu akan sangat menyenangkan deh. Dan sekarang akan menjadi sedih jika membayangkannya. Mahasiswa lain juga mengatakan seperti ini, saya sebenarnya suka aespa, tapi saya tidak tahu apakah mereka boleh tidak menyanyi secara langsung. Saya tidak tahu nih apakah mereka pantas untuk bersorak jika mereka melakukan yang namanya lip sync. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka buruk di Coachella, tapi saya pikir mereka baik-baik aja dan saya ingin melihat mereka tampil langsung seperti yang mereka lakukan di Coachella juga. And the next comment, awalnya aku mengira mereka bernyanyi secara live di AR, tapi kemudian aku datang tepat setelah mereka. Dan segera setelah Suhyun mulai menyanyikan baris pertamanya, saya seperti oh, ini benar-benar live. Dan beberapa netizen juga menyatakan bahwa aespa adalah satu-satunya tim yang tidak bernyanyi secara live sepanjang Festival Korea University, yang juga menampilkan tamu seperti Akmu, Psy, J-Park, Red Velvet, J-Idol, Yuna, dan juga masih banyak lagi. Well, ini sebenarnya bukan pertama kali seperti itu aespa mendapatkan kritikan dikarenakan dianggap melakukan lip sync. Mereka juga pernah dikritik dianggap melakukan lip sync pada acara Mama seperti itu. Dan kita juga tidak tahu apa alasan SM Entertainment membuat mereka melakukan lip sync. Karena untuk aespa sendiri seperti yang sudah kita lihat di Coachella seperti itu, meskipun memang tidak sempurna, tapi kemampuan live vokal mereka itu kan bagus juga, ya nggak sih? Dan guys, sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang lip sync, aespa ini bukan satu-satunya loh girl group rookie ataupun girl group di industri musik K-pop yang melakukan lip sync. Ada juga beberapa dari grup K-pop yang lain yang juga rookie. Banyak juga dari mereka yang melakukan lip sync. Tidak sepenuhnya ataupun tidak semua dari mereka yang melakukan penampilan live vokal secara langsung. Dan itu pun ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, khususnya untuk aespa, kenapa sih banyak dari netizen yang pengen gitu mereka itu tampil secara live atau menunjukkan kemampuan live vokal mereka? Hal itu dikarenakan mereka ini berasal dari SM Entertainment. SM Entertainment merupakan sebuah agensi yang mana agensi ini dikenal memiliki artis-artis ataupun idol K-pop yang memiliki kemampuan vokal yang sangat hebat. Dikarenakan hal itulah, banyak dari netizen yang sudah memiliki ekspektasi tinggi terhadap artis ataupun idol dari SM Entertainment. Dikarenakan mereka sudah punya kemampuan vokal yang bagus seperti itu, mereka ini dituntut untuk terus tampil live dan juga terus tampil live tanpa ada yang namanya lip sync. But one more time, mereka juga hanya manusia seperti itu, terutama aespa, dikarenakan mereka juga memiliki jadwal yang sangat padat dan mereka juga tidak hanya tampil di satu panggung itu saja, tapi mereka juga tampil di beberapa panggung seperti itu. Hal inilah yang menurut aku membuat mereka melakukan lip sync. Kalau mereka melakukan live vokal secara terus-menerus, tentu ini juga akan berdampak ataupun ya mungkin performa mereka dalam penampilan live-nya nanti itu tidak semaksimal mungkin. Dan pada ujungnya ya mereka juga dikritik. Dan bahkan kritikan yang mereka terima ketika mereka melakukan kesalahan itu akan lebih buruk lagi. Jadi ya maybe itu adalah alasannya. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari para Blink. Oke, untuk pertanyaan pertama kita akan mulai dulu membahas tentang mengapa Jisoo tidak join ke dalam TikTok challenge dari member Blackpink yang berikut ini.
the program I did a Weird Returns episode about rap. Do you remember any of the rap? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make me wanna dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6 feet 2 in a compact, and a slack. But luckily the seats go back. I got a nap to relax in my mind. Sitting up there, red wine. Nice. Jadi seperti video yang sudah kalian lihat tadi, itu adalah ketiga member Blackpink yang melakukan challenge. Apa sih namanya? Aku nggak tahu juga, karena aku juga jarang banget ngikutin yang namanya challenge dance seperti itu. Intinya dalam challenge itu, ini juga menjadi viral loh guys, serius. Dan bahkan ini juga masuk loh ke dalam artikel-artikel berita. Jarang banget sih ada idol K-pop yang melakukan dance challenge itu masuk ke dalam artikel berita, jarang banget ya. Sebenarnya banyak banget gitu idol K-pop yang melakukan dance challenge, tapi untuk Blackpink sekalinya melakukan dance challenge itu pasti jadi viral dan juga masuk artikel berita langsung ya. Dan kita kembali lagi ke topik yang paling penting. Kenapa Jisoo tidak mengikuti mereka bertiga? Di manakah Jisoo? Kenapa Jisoo tidak join? What happened with Jisoo? Nah guys, mengenai Jisoo yang tidak join ke dalam challenge dance bersama dengan member Blackpink tadi, banyak dari fans yang beranggapan bahwa mungkin ini dikarenakan Jisoo itu menjadi model untuk sebuah aplikasi yang namanya adalah Celeb. Udah tahu nggak sih tentang aplikasi yang satu ini? Atau udah tahu nggak bahwa Jisoo menjadi model untuk aplikasi tersebut? Belum tahu ya? Ya udah, aku jelasin sama kalian ya. Nah guys, for your information, menurut seleb Korea, Jisoo ini memang sudah terpilih sebagai model nih untuk aplikasi tersebut. Dan berdasarkan pengalaman sukses dalam menyediakan komunikasi khusus antara selebriti dan penggemar, aplikasi itu juga sudah diperbaharui dan juga menyediakan berbagai konten yang aman dan juga memimpin tren. Seorang pejabat juga mengatakan, dengan meningkatnya status K-pop dan juga K-culture, jumlah kasus yang berhasil dimulai di Korea meningkat secara global. Dimulai dengan Korea, kami juga bertujuan untuk go global. Brand tersebut juga berencana menghadirkan kolaborasi menarik nih, seperti berbagai event dan juga challenge, mulai dari iklan brand TV dan juga YouTube serta Facebook. Dan melalui aplikasi ini, pengguna bisa loh merasakan menjadi seorang selebriti yang mendapatkan beragam support. Selain itu, pengguna juga bisa merasakan kesenangan dengan selebriti secara langsung. Tak hanya itu saja nih, pengguna juga bisa membuat suatu konten khusus dengan alat pengeditan khusus nih untuk video short play. Aplikasi ini juga menyajikan web drama yang diproduksi oleh seleb, live seleb, dan juga masih banyak lagi. Ya, dari penjelasan tadi kalau kita lihat-lihat dan juga dapat kita simpulkan ya, aplikasinya memang ya mungkin mirip gitu ya kan dengan TikTok, tapi nggak terlalu mirip banget. Dan yaps, mungkin dikarenakan Jisoo juga sudah menjadi model seperti itu untuk aplikasi ini, dan untuk menghargai aplikasi tersebut, mungkin ini ya yang membuat Jisoo itu tidak melakukan challenge bersama dengan member Blackpink lainnya. I guess so. And how about your opinion for this one? Entah, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, ada salah satu pertanyaan lagi nih di benak para Blink. Kenapa sih followers Lisa itu terus turun? Jadi di sini ada salah satu video TikTok yang boom seperti itu. Jadi video TikTok ini menunjukkan bahwa penurunan followers Lisa Blackpink dari tanggal ini ke tanggal ini. Dan untuk penurunannya juga sebenarnya tidak dalam jumlah yang besar seperti itu. Penurunannya hanya 20 ribuan dan mungkin ini terus bertambah penurunannya. Dan ya, ini juga menjadi pertanyaan nih dari para penggemar gitu. Kira-kira apa alasan ataupun apa penyebab kenapa followers Lisa Blackpink itu turun? Kalian penasaran apa alasannya? Di sini aku sudah melakukan yang namanya research, oke? Aku sudah meneliti tentang alasan gitu, berbagai alasan mengapa followers Lisa dapat turun dengan jumlah seperti itu. Sebenarnya ya guys, ada banyak alasan kenapa followers Instagram itu dapat turun. Salah satu alasan yang paling besar adalah dikarenakan perubahan sistem Instagram. Di tahun 2018, di akun resmi Instagram menyatakan bahwa akun yang diketahui sudah tidak aktif akan dihapus oleh pihak Instagram. Itulah penyebab mengapa follower Instagram berkurang sendiri. Salah satunya adalah dari sistem. Di luar akun yang sudah tidak aktif, bagi yang memberikan like ataupun komentar palsu, maka pihak Instagram juga akan menghapus akun tersebut. Dan itu membuat jumlah followers juga menjadi menurun. Hal itu dikarenakan memang sudah melanggar ketentuan pengguna dan juga pedoman komunitas yang sudah ditetapkan. Dan seperti yang kita semua tahu, dan ini juga bukan rahasia umum ya, bahwa followers kita, terutama followersnya Lisa, itu tidak selamanya adalah penggemar. Di sana ada juga orang-orang yang merupakan hatersnya Lisa. Dan hatersnya Lisa, seperti yang sudah kalian lihat di beberapa postingan Lisa, itu juga kerap memberikan spam komen, hate comment kepada Lisa,
Dan hal itulah yang membuat akun-akun tersebut berpotensi untuk dihapus oleh Instagram. Jadi nggak heran kalau followersnya Lisa itu bisa turun. Terlebih untuk followersnya Lisa itu kan jumlahnya banyak banget ya, 76 juta guys. Tidak semua loh dari 76 juta itu ada yang terus aktif main Instagram, ada juga mereka yang sudah nggak aktif dan yaps itu membuat akun mereka dihapus. Tapi sebenarnya untuk Lisa perubahan followersnya tidak terlalu banyak ya kalau kalian bandingkan dengan berbagai selebriti yang lain. Example nih ada Ariana Grande. Kalian tahu nggak sih? Pernah aku baca juga Ariana Grande katanya sampai turunnya itu 3 juta loh, 3 juta followers kalau nggak salah. Entar seandainya kalau aku salah nanti koreksi ya di kolom komentar. Jadi mungkin itu adalah alasan kenapa followers Instagram Lisa itu menurun ya. Dan tapi untuk followersnya Lisa tidak menurun terlalu banyak loh guys. Followersnya tetap banyak dan juga menurut aku tidak terlalu berpengaruh sih. Ya nggak sih? And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai Ayu yang mengalami rasisme di Cannes. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayu? Pada tanggal 27 Mei, aktris idol Lee Ji-eun yang juga dikenal dengan nama Ayu menyapa para penggemarnya selama pemutaran perdana dunia film Hirokazu Koreeda Broker di Festival Film Cannes ke-75 di Prancis. Nah, idol wanita itu menarik banyak perhatian tidak hanya dikarenakan kemampuan aktingnya, tetapi juga dikarenakan memamerkan kecantikannya yang elegan dalam gaun off-shoulder berwarna kaki yang benar-benar menonjol di karpet merah untuk acara tersebut. Namun, di tengah acara, kritik dicurahkan terhadap perilaku influencer kecantikan Prancis, Maria Travel, yang diduga sengaja mendorong pelantun selebriti itu. Dalam klip yang sudah direkam dengan jelas selama secara langsung oleh Cannes, Ayu terlihat seperti didorong nih oleh seorang wanita yang berambut pirang selama acara Red Carpet Broker. Si pirang ternyata adalah Maria Travel yang merupakan beauty influencer dari Prancis. Ayu terhuyung-huyung ketika dia menoleh ke Maria. Influencer itu pergi nih tanpa melihat ke belakang, apalagi apologize to Ayu, yang membuat bintang wanita itu tersenyum malu-malu. Sebagai tanggapan, Wayena ataupun penggemar dari Ayu di seluruh dunia serta penggemar K-pop lainnya mengunjungi Instagram Maria Travel dan juga meminta beauty influencer tersebut untuk memberikan permintaan maaf kepada Ayu. Dan sepertinya influencer memperhatikan bagaimana komentar tersebut dan kemudian memposting video permintaan maaf di Instastory-nya. Dengan menandai akun dari Instagramnya Ayu, di video permintaan maaf, dia berkata, "Saya minta maaf dikarenakan mendorong aktris Korea Lee Ji-eun sebagai kesalahan di karpet merah." Namun, terlepas dari permintaan maafnya, Maria Travel itu terus mendapatkan kritikan yang semakin meningkat. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Maria Travel merupakan tindakan rasisme yang sudah sangat jelas. Netizen Korea juga mengklaim bahwa Maria Travel rasis dikarenakan menganggap Ayu hanyalah wanita Asia biasa. Terlepas dari permintaan maafnya, kritik di Instagramnya terus berlanjut. Ada seorang penggemar internasional juga menyiratkan bahwa perilaku dari Maria mungkin rasis dan juga menjelaskan dalam video permintaan maaf, Maria Travel menggambarkannya sebagai kesalahan. Tetapi ya di Eropa dan juga Amerika Utara, itu merupakan budaya di mana Anda seharusnya mengatakan permisi ataupun maaf, bahkan hanya dengan menyilangkan kerah dari pakaian. Ruang di sekitarnya bahkan tidak terlalu sempit ketika melihat bagaimana video tersebut. Dia sengaja mengarahkannya ke bagian belakang Ayu deh. Meskipun reaksi beragam terhadap video tersebut meningkat, Ayu yang masih mempromosikan film tersebut belum menanggapi insiden itu. Sementara itu, Broker adalah film yang disutradarai oleh Hirokazu Koreeda tentang perjalanan tak terduga dan juga istimewa dari mereka yang terlibat di sekitar kotak bayi yang dibintangi oleh Song Kang-ho, Kang Dong-won, Bae Do-na, Lee Jo-young, dan juga Lee Ji-eun. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga beranggapan yang serupa dengan netizen yang lain? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan aku sih fokusnya sama film Ayu yang Broker ya. Jujur, aku sangat suka banget Korean movie. Jadi aku sangat tertarik banget untuk nonton film yang satu ini. And how about your opinion? Apakah kalian juga sangat penasaran dengan film yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Goodbye.